Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang akan kita pelajari pagi ini adalah melanjutkan surat ke-7 Al-A'raf ayat 158 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni, sesungguhnya aku, Rasulullah ilaikum jami'a, adalah Rasulullah, utusan Allah, kepadamu jami'an, semuanya. Alladzi, yang lahu, baginya, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyyi, yang nabi, al-umiyyi, yang ummi, alladzi, yang yu'minu, dia beriman, billahi, kepada Allah, wa kalimatih, kalimat dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapat hidayah. Aqwalu mufassirin fi ta'wil ayat, pendapat-pendapat ulama mufassir tentang ayat ini. Qala Ibnu Athiyah, hadza amrun minallah li nabihi, ini adalah perintah dari Allah kepada nabinya. Karena ya itu, ayuhan nas, ya. Inni Rasulullah ilaikum. Apa isi perintahnya? Bi isyari da'wah wal haddi ala dukhul fi syar', untuk mempublikasikan dakwah. Ya, jadi memperluas dakwah, menduniakan dakwah. Dan al haddu ala dukhul, mengarahkan orang, artinya mengimbau untuk masuk ke dalam syariat Islam. Ya, ini perintah dari Allah kepada Rasul untuk mengumumkan bahwa dirinya adalah utusan satu-satunya di dunia ini, menyeru kepada dunia untuk masuk Islam. Wa dzalika annahu lamma rajal ummatal muttaba'alin nabi ummi alladzi kutiba lahum rahmatuhu aqaba dzalika bidu'ain nas ilal ittiba' alladzi ma'ahu tahassulut tilkal manazil. Sebabnya adalah karena Allah, ya, mengharap umat yang mengikuti nabi yang sudah dicatat mendapat rahmat, ya,
Setelah Allah mengharap, maka Allah melanjutkan dengan menyeru manusia. Nah, ini setelah sahabat berhasil didakwai oleh Rasulullah, maka tiba giliran Rasulullah untuk memanggil dunia. Ya, sama dengan dulu Nabi Ibrahim setelah beliau menjalankan haji, lalu ada perintah Allah, wa'adzin fin nas, pakai nas itu berarti dunia. Umumkan kepada manusia, kepada dunia, agar datang ke Baitullah. Waktu ayat itu turun pada Nabi Ibrahim, ya belum banyak orang, cuma pengikutnya saja. Umumkan kepada dunia, wahai dunia, wahai manusia, pengisi dunia, kalian wajib datang ke sini untuk berhaji. Ya, jadi itu jangan dipandang remeh, karena seruan kita ini semua didengar oleh makhluk hidup maupun mati. Sama dengan orang adzan, ya, beruntung orang yang selalu adzan, suaranya didengar oleh seluruh makhluk Allah yang hidup dan yang mati. Bukan sekedar didengar, tapi mereka kelak akan menjadi pembawa testimoni. Saya pernah mendengar dia memanggil orang, mengundang supaya sholat, itu kan mengundang, tidak terbatas. Seberapa jangkauan suara yang bisa didengar oleh makhluk Allah, maka yang dengar itu kelak akan datang menjadi saksi. Saya mendengar. Itu kan, wah, itu apa isinya, supporter ya, yang luar biasa. Meskipun terlihat ringan oleh kitanya, ya biasa saja lah suara. Tapi dampaknya sangat serius. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Waktu itu jumlah sahabatnya paling ratusan ribu. Tapi hari ini, tahun 2024, 4 September, nggak tahu udah berapa miliar. Ya kan? Sekarang ini jumlah pengikut Nabi Muhammad. Kalau dulu yang berhasil diislamkan oleh Nabi, dai-nya Nabi langsung, nggak sampai 200 ribu, 100 ribu lebih lah. Itu ditampakkan waktu haji wada. Ya memang ada yang tinggal di Madinah yang nggak ikut, tapi nggak terlalu banyak. Yang kebanyakan ikut tuh haji wada. Itu kurang lebih 124 ribu. Ya dulu belum ada ini sih ya. Apa itu? Catatan gitu. List gitu. Berapa. Jadi hajinya sahabat Rasulullah bahkan dikalahkan oleh hajinya orang Indonesia. Maksudnya jumlah sahabat yang berhasil diislamkan oleh Nabi, jumlahnya kalah dengan hajinya saja bangsa Indonesia. Ya kan? Hajinya bangsa Indonesia kan 250 ribu. Sahabat Rasulullah nggak sampai 200 ribu. Tapi jangan ditanya pengikutnya sekarang. Waktu itu, sekarang ini sudah M. Katanya penduduk dunia itu mungkin diperkirakan mendekati 3M ya. Nah, jumlah umat Islam itu kurang lebih 2/3-nya sekarang. Tapi belum bisa mengalahkan, paling tinggi itu Katolik ya. Katolik apa? Yang nggak tahu tinggal berapa jam lagi, pimpinan tertingginya akan mampir ke Jakarta. Paus akan datang. Dan akan singgah ke Masjid Istiqlal. Katanya untuk membawa sikap toleransi. Ya kan? Ya kita nggak masalah, wong tamu ya. Tamu. Tapi ada akibat sih. Ada akibat yang terjadi. Kalau dia datang mungkin ekonomi Indonesia membaik. Itu satu bukti bahwa keamanan di Indonesia cukup baik. Sikap toleransi, moderasi beragama cukup berhasil gitu kan.
Sehingga orang Islam sudah tidak galak lagi. Ya kita sebenarnya sih sudah diajarkan supaya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ngapain maksa orang? Wong udah jelas yang salah yang benar, udah jelas. Kalau nggak picek, itu bahasa Bojonegaranya. Lamun orang picek, orang dengkek, Islam yang benar pasti dia tahu lah. Jangan pura-pura gitu kan. Periksa saja lah gitu. Isinya itu. Masa sih nggak bisa berpikir? Tapi kan itu persoalannya tidak sebatas salah benar. Gengsi gitu. Kalau ngikut ke umat Islam itu diblokir nantinya, diembargo. Tapi kalau pindah agama bukan Islam mah sok silahkan. Tapi kalau ke Islam ini nih, ya kan? Kalau benar mah gitu. Pasti orang pada keberatan, sama dengan jagoan kita ini. Mau nyalon semuanya pada lari. Nggak sudi. Karena yang dibawa kebenaran. Kita kembali ke sini. Wahadil ayat khasatan. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Islam itu global. Islam itu global. Mudah sajalah. Saya nggak usah ngambil contoh orang lain untuk nyelatoni. Muka seperti saya, namanya Ahmad Syarif Hidayatullah. Kalau nggak ngelihat orangnya nggak bakal percaya. Jangankan saudara, orang Arab aja nggak percaya. Hah? Nggak percaya saya ziarah dijaga oleh askar. Cepet. Sari gitu. Saya mau ziarah Nabi saya tuh. Anta minasin, kamu Cina ya? Indonesia nih, gelang Indonesia. Hah? Indonesia? Dia geleng-geleng. Masa sih? Kamu ini nggak ngerti. Jadi dengan nama Ahmad Syarif Hidayatullah, kalau nggak kenal mukanya, saya ini sudah menjadi warga internasional. Terus ngalem dewek baik. Tapi kalau Pak Mul ini menjadi pemimpin nasional katanya. Sekarang ini. Ya. Jadi supaya meninggalkan jejak ganti nama Mul katanya sekarang. Mulyono katanya. Ya, itu jadi ayat ini menurut ahli tafsir merupakan deklarasi internasional, deklarasi global. Aku inilah utusan Allah untuk dunia. Nah, pengumuman dari Rasulullah ini nggak bisa diterima oleh setiap pihak, terutama orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Nasrani sampai sekarang. Walaupun mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, tahu. Tapi itu buat orang Arab. Masih begitu aja. Termasuk kita kan. Oh itu mah Arab. Arab itu. Malah Menteri Agama pernah ngomong, kalau mempelajari Islam jangan terlalu dalam. Tuh. Kalau saya malah berpendapat sebaliknya. Gara-gara nggak dalam itulah orang Islam salah paham, gagal paham, gara-gara kurang dalam. Contoh gagal paham. Waktu muda rajin, udah tua males. Kan gagal paham itu. Ya kan? Padahal sudah sebentar lagi menghadap Allah. Justru di saat-saat itulah kita harus lebih rajin. Kata ulama, al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Kan deg-degan juga buat kita. Karena kita memasuki masa tua itu semakin lemes. Penglihatannya kurang, pendengarannya kurang, kekuatannya kurang. Wis lah pokoknya. Diminta rajin. Semakin tenaganya semakin. Jos. Jangan ngos.
Ini kan tantangan buat kita. Ya, kalau bisa jangan sampai kurang dari soft awal. Tatag kalau bisa. Nah, kita lanjut. Wa ilal jin, bahkan bukan sekedar manusia, Rasulullah ini rasul untuk jin juga. Rasul itu. Maka itu kata Syekh Utsaimin, bapak-bapak yang sudah haji, kadang-kadang kita nggak nyangka, kok tiba-tiba ada yang nyurung gitu tuh. Lagi antri, tawaf, tasa'i, dilihat nggak ada. Itu boleh jadi desek-desekan dengan jin. Itu yang ngomong bukan saya loh, Syekh Utsaimin. Karena haji itu bukan kewajiban manusia saja, tapi jin juga. Jin ini kan umat Nabi Muhammad juga, Rasulnya sama. Jadi hajinya barengan, bukan untuk jin kapan gitu, enggak, bareng. Jadi kadang-kadang ada suasana atau situasi yang kita nggak nyangka siapa ya, kok didesek-desek gitu. Nah, itu boleh jadi makhluk halus, jin. Mereka juga sama pengen tawaf. Ya, jadi Nabi ini bukan sekedar Rasul untuk dunia, tapi juga untuk jin. Kalau kita kan yang wadak-wadak, namanya makhluk kasar gitu ya, bisa diraba. Makhluk halusnya pun tunduk kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Qalahul Hasan menyatakan hal ini Hasan. Wa taqtid ahadits, begitu juga didukung oleh hadis-hadis. Ya, nanti akan ada hadis-hadis bahwa Rasulullah itu adalah utusan segala jin dan manusia. Di dunia ini saudara, namanya mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang dipaksa untuk menjalankan syariat, adalah manusia dan jin. Karena itu yang boleh disalahkan manusia dan jin. Seseorang nabrak pohon asem, siapa yang salah? Pohon asem mah nggak boleh salah. Boleh nggak? Pohon asem ditendang, sirening kayak gitu, baru kita pelewat. Kan nggak bisa. Ya kan? Bener nggak? Kita keinjak ketusuk beling, marah sama beling. Udah tahu saya mau lewat kamu di sini. Nggak bisa. Kaki kita yang salah. Pokoknya yang salah itu jin dan manusia. Yang boleh disalahkan. Namanya human error. Karena jin nggak kelihatan, nggak sebut jin error. Human error. Jadi kebanyakan terjadinya musibah itu human error. Kecelakaan pesawat. Apa nih penyebabnya? Apa karena olinya habis? Apa ada trouble? Konslet? Nah, kebanyakan human error. Musibah itu terjadi human error. Jadi jangan kau salahkan Allah. Tapi kita ditenangkan oleh Allah. Wa ma asaba min musibatin. Ya. Wa ma asaba min musibatin illa min indillah ya. Tidak ada musibah yang ada di bumi ini kecuali seizin Allah. Itu penenang hati sebenarnya. Kalau orang kena musibah itu kan nyesek. Ya, kemudian disalahkan kan makin down. Udahlah, itu udah izin Allah. Paling gitu. Kita kembali sini. Wa kullu nabiyyin innahu bu'itsa ila firqatin dunal umum. Setiap nabi selain Nabi Muhammad itu diutus hanya sifatnya lokal atau regional. Ya, seperti di satu tempat, di satu waktu kadang-kadang ada dua nabi. Contohnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Itu satu waktu ada dua nabi. Tapi sejak Nabi Muhammad nggak ada lagi. Jadi waktu Nabi Muhammad menyampaikan risalah nggak ada nabi lain karena beliau adalah nabi terakhir. Ya, poin meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dicantumkan oleh MUI untuk mendeteksi Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau ada orang, nabimu berapa? 26, Pak. Oh, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, nabinya 25. Kalau orang Nasrani kan 24.
Kita 25. Ahmadiyah 26. Oh, gitu. Bukan Nabi. Jadi waktu Nabi Isa jadi Tuhan, nabinya siapa? Kan ada Tuhan, ada Nabi kan? Jadi yang namanya agama, saudara, ditetapkan definisinya adalah meyakini adanya Tuhan. Yang kedua ada Nabi, yang ketiga ada kitab suci. Nah, waktu Nabi Isa jadi Tuhan, ini siapa Nabi? Kan nggak memenuhi syarat. Jadi ceritanya saudara memang lucu sih. Jadi adanya Nasrani sekarang ini lucu. Jadi ada murid dari Nabi Isa yang benci pada Nabi Isa ya, bukan muridnya. Itu mengejar-ngejar Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Orang nyari-nyari nggak ketemu. Nah, ada si anu tuh, saya lupa namanya. Kemudian dia keluar dari hutan, dia membawa pesan buat Nabi Isa pergi memekas sama saya, supaya saya jadi gantinya. Wong tadinya dia yang ngejar, dia yang benci. Nah itulah, Paulus apa ya? Saya lupa. Ya jadi dia ngejar Nabi Isa, setelah itu nggak ketemu kan, memang diangkat tuh. Memang diangkat. Ada yang mengatakan kalau menurut kepercayaan mereka disalib, diangkat. Lalu di dalam hutan dia datang lagi menemui orang, Nabi Isa udah pergi, sayang yang gantiin. Saya barusan mendapat wahyu suruh ganti Nabi Isa. Itu yang berlaku sekarang. Sehingga diteruskan oleh pendeta-pendeta yang disebut paus. Paus itu punya hierarki. Orang Islam ini yang seharusnya punya, nggak punya. Kalau dalam bahasa kita, hierarki mereka disebut khalifah. Curang ya. Kekhalifan mereka diakui dunia. Kalau kita bicara khalifah, ya urusannya polisi. Ya kan? Kan mereka ini punya negara di dalam negara. Mereka itu dengan tahta suci Vatikan. Ini ada di negara Italia. Contohnya Italia seperti Indonesia itu. Nah mereka ini hanya seCilegon saja. Negara Vatikan ini hanya seCilegon saja. Bahkan nggak sampai 1 Cilegon kan. Itu diakui sebagai negara. Di Jakarta juga ada kedutaannya. Ya, kedutaannya itu ada tahta suci Vatikan tulisannya. Tapi giliran kita yang bicara, tangkap polisi. Curang sih sebenarnya. Sebab konsep khilafah ada. Kalau kita mengatakan Anda yakin konsep khalifah, hilangin aja. Ya busak aja Quran tuh. Surat 2 ayat 30. Bukan surat 23 ayat 30 saja, kurang lebih ada 11 ayat yang bicara tentang khalifah. Ya sudahlah, nasibnya begini. Dipikirin terus ya jadi sakit hati. Ya, tapi itu kenyataan, nggak bisa dipungkiri. Karena itu ada yang mengganti kata-kata wali. La yattakhidul mu'minun al-kafirin aulia. Orang mukmin jangan mengangkat orang kafir sebagai aulia. Aulia dulu dianggap diterjemahkan dengan pemimpin. Sekarang diganti dengan teman dekat. Seharusnya dia berpikir, teman dekat saja gak boleh, apalagi pemimpin. Begitu pikiran. Kalau saya menasarkan aulia itu pemimpin politik. Kalau pemimpin masjid namanya imam, kan namanya lain-lain. Kalau pemimpin prajurit namanya qaid. Beda-beda namanya. Ya. Kalau di bawah itu pemimpin organisasi namanya rois. Roisul Am, contohnya NU namanya Roisul Am, pemimpin umum. Ya, ada kaliber-kalibernya. Kaliber internasional, khalifah namanya.
Jadi Islam menginginkan kayak PBB gitu, kayak PBB, tapi nuansanya Islam. Kepengennya begitu. Ya. Tapi kita adanya ya PBB itu. Kita lanjutkan. Summa innahu lama a'la birisala min indillah ardafa bi sifatillah allati taqtal idzina lahu. Kemudian setelah Rasulullah mengiklankan, mengumumkan, ya, mendeklarasikan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk dunia. Ardafa bi sifatillah allati taqtal idzina lahu. Lalu Allah mengingatkan dengan sifat Allah yang harus tunduk. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin dunia. Kan mungkin saja orang nggak nerima kan. Lalu Allah menyampaikan, ingat, jangan ingat nabinya, ingat aku yang nyuruh. Malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah maksiat. Usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat sujud ini bukan ngelihat Nabi Adamnya, tapi ngelihat yang nyuruh. Ngelihat yang nyuruh ini Allah. Seperti kita lah, mencium Hajar Aswad, udah tahu batu. Mencium sujud ke Ka'bah, udah tahu batu, tumpukan batu kubus. Tapi yang nyuruh ini siapa? Gitu. Ya kan? Jadi ada yang memang menurut akal kita berontak dengan akal kita. Tapi Anda harus ingat tuh yang nyuruh siapa. Siang jangan makan. Yes. Puasa jadinya kan. Lagi sibuk, sholat, asar, sibuk, ninggalin. Ya memang waktunya cukup panjang, bisa diatur. Tapi kan tetap sunnah awal waktu. Kalau pedagang kan repot itu. Kayak saya dagang, buka tutup. Apa orang itu? Ya, wayanya asar tutup. Nanti balik dari masjid buka lagi. 3 jam kemudian kan maghrib, tutup lagi. Ya, pulang dari masjid, buka lagi. Nanti Isya, begitu lagi. Ini orang dagang apa-apaan begitu. Kayak begitu. Seperti yang di Arab Saudi lah. Di sana mah nggak perlu ada petunjuk waktu ya. Begitu ngelihat toko pada tutup, udah mau sholat. Gampang ini. Kalau di sini kan bisa kebablasan. Apalagi Anda digelodok. Nggak ada musola, sekalinya ada musola pasti dekat dengan WC, baunya bukan main. Jadi tempatnya tidak terhormat, kecuali di satuan di Karawaci apa ya, itu ditetapkan sebagai musola yang terbersih. Dilayani sedemikian rupa, ada penjaga sendalnya ada, penyedia airnya ada, yang ngepel-ngepel juga ada. Kalau di Bandung, Cihampelas, Ciwok, mallnya kan, itu pemiliknya non-muslim. Tapi dia berkomitmen memberikan keluasan pada muslim. Sehingga musolanya bagus benar. Air wudunya, pembersihnya, begitu orang bersihin, wangi. Nah orang Islam juga menghormati kebaikan mereka itu, ya kan? Jadi pada datang beli gitu, timbal baliknya juga ada kan? Orang Islam digituin juga senang jadi. Jadi yang tadinya nggak beli, jadi niat beli. Ya makanya saya pernah ngomong kalau orang Islam itu dimanja, insya Allah dia tipe orang-orang yang bersyukur. Contohnya di satu perusahaan, sholat jangan dihalangi lah. Ya, diberi keleluasaan. Kalau bisa apa-apa yang dibutuhkan masjid disubsidi oleh perusahaan. Contohnya buat pel, buat wangi-wangi, AC-nya dibayar sama perusahaan, contohnya gitu. Pasti orang Islam juga bersyukur. Kalau jadi karyawan juga semangat gitu loh. Yang penting jangan waktu wayanya kerja tidur, wayanya kerja sholat, wayanya sholat kerja gitu kan. Itu yang nggak boleh kan? Dipas waktunya jam 1 contohnya. Kita juga, khatibnya juga ngerti, Pak, khutbahnya sama sholat 20 menit, oke.
Dimohon pengertiannya karena mereka berbagi antara makan, istirahat gitu. Kesian juga kan? Kalau sampai terlalu lama, sampai nggak sempet makan, harus kerja lagi kan gemeter. Nah, kita kembali ke sini. Apa hadis-hadis tentang keinternasyonalan risalah Rasulullah? Dan dari Abi Darda, qalat kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawarah. Fa'aghtaba Abu Bakrin Umar. Suatu saat terjadi debat antara Umar dan Abu Bakar. Lalu perkataan Abu Bakar membuat Umar marah. Jadi suatu saat mereka berdiskusi, ya, nggak tahu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar marah. Ya, Umar kan temperamen ya. Orangnya emosian. Abu Bakar santun. Tapi ada kata-kata yang nyelekit yang nggak diterima oleh Umar. Sama dengan waktu itu, tapi setelah Umar jadi khalifah terbalik. Terbalik. Contohnya waktu Umar memberikan gagasan agar Quran itu disatukan. Jadi Quran yang diwarisi dari Rasulullah itu masih acak. Ada yang dari kulit, ada yang dari kain. Ya bayangin aja saudara kalau bahannya ini numpuk jadi satu tapi beda-beda. Premen niku. Ada kain, ada kulit. Maka di zaman Abu Bakar, Umar usul supaya dirapikan. Bahannya sama gitu semua kan. Kalau ini kan kertas semua, Anda bayangkan kalau satu daun, satu kulit, gimana ini? Ya, itu pernah terjadi. Nah, itu dirapikan. Kemudian disimpan di rumah putri Umar, yaitu Hafsah. Hafsah. Jadi Hafsah itu juga punya peranan penting, walaupun perempuan dia menjaga keutuhan Quran. Ya, saudara-saudara harus tahu semua ukuran di dunia ini disimpan dengan rapi. Contohnya kiloan tuh. Kiloan. Menurut kita kayaknya enteng nih. Tak tambah ya atau dikurangi celongin sedikit biar uli 5,5 gram. Gak bisa. Itu ada ukurannya. Disimpan dengan baik. Ya, di museum tertentu itu dijaga suhunya supaya dia nggak berubah. Karena logam kan kalau panas memuai. Dijaga dengan baik. Jadi kalau kita kehilangan ukuran itu standarnya. Rasulullah juga begitu, termasuk adanya mud. Mud itu pernah didatangkan ke Indonesia. Mudnya Rasulullah. Lalu diduplikasi, digandakan supaya menjadi contoh, patokan. Berapa mud itu ada ukuran Rasulullah. Kemudian fansarafa anhu Umar mughdiban. Umar setelah mendengar tuturan debat yang diucapkan oleh Abu Bakar, beliau marah lalu pergi. Fattabahu Abu Bakar yas'alahu yastaghfir lahu. Lalu dibuntuti oleh Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar merasa apa yang salah ya pada saya ya. Udahlah, namanya sama temen ngede ampuran nih. Siketnya gitu kan. Dia nggak tahu yang salah apa ya Umar kok jadi marah. Islah pokoknya jadi. Tapi ternyata Umar nggak mau, jojong aja, nggak noleh, marah ya. Bahkan aglaqa babahu fi wajhi, menutup pintu. Begitu Abu Bakar sudah di pintu, ditutup pintu. Tuh, sahabat begitu tuh. Terus gimana mereka bisa meredam kemarahan? Kita lanjutkan. Fa aqbala Abu Bakrin ila Rasulillah. Maka kejadian ini disampaikan pada Rasulullah. Abu Bakar saya nggak mudeng kenapa dia bisa marah. Kan kita kadang-kadang nggak sadar kan mengucapkan sesuatu pemberasa mah. Ucapan kita itu bukan ditujukan untuk nyindir, bukan. Tapi kok kenapa diterimanya marah gitu. Ya contohnya begini, saudara-saudara, supaya kehormatan kita tetap terjaga, marilah kita isi hidup ini, ya, yang biasanya mencoreng kehormatan kita itu ngutang nggak bayar, janji tidak menepati. Ada yang loyong tuh,
yang hadir pengajian ngeloyong. Nggak taunya dia ngutang nggak bayar. Kan saya nggak tahu. Kata yang manggil saya nih, yang ngundang saya, Bapak mau cerita-cerita utang. Leong babnya bab utang, jadi bagaimana? Babnya bab utang. Itu dia utang saya nggak bayar katanya. Makanya dia tersinggung. Kekerok kan. Kalau milih-milih materi kan. Nah kita kembali sini. Setelah diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah memberi komentar, amma sahibukum hadza faqad ghamar. Sahabatmu itu, temanmu itu, maksudnya menunjuk Umar ya. Jangan diladenin, dia memang emosional. Kata Rasulullah, dia kalau merespon sesuatu tuh emosi. Tapi emosinya Umar ini bukan karena nafsu. Ingin menegakkan kebenaran. Jadi menurut dia, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar nggak benar, makanya dia marah gitu. Itu kata Rasulullah. Biarin aja, ntar juga adem gitu kan. Biarin, beri kesempatan. Jadi orang marah itu jangan dioncok, nanti makin dibiarkan saja dia menenangkan diri. Kan ada step-step untuk menenangkan marah, antara yang berwudu kan, marah itu dari setan. Siapa setan nih? Kan dia ngomong begitu kan marah nanti. Ya, kalau kita berantem sama orang marah, jangan marah. Marah itu setan. Siapa setan nih? Makin marah nih. Jangan ngomong, didiamin aja. Kita berpisah dulu. Ingat kita berwudu. Ya. Kalau di satu tempat, yang marah dengan yang dimarahi satu tempat, pindah tempat. Pindah majelis supaya dia menenangkan. Nah ini juga begitu. Qala wa nadima Umar ala makana minhu. Akhirnya Umar pun nyesel. Menyesali tindakannya. Fa aqbala hatta sallama wa jalasa ila Nabi. Lalu beliau pun menemui Abu Bakar dan mengucapkan salam. Serta duduk bersama dengan Nabi. Wa ja'ala Abu Bakar yaqul wallahi ya Rasulullah la ana kuntu azlam. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang salah saya, bukan dia. Tuh. Sahabat mah saling ngaku salah. Enggak, bukan kamu, saya yang salah. Enggak, saya. Gitu. Sama kayak orang baik-baik semuanya mau neraktir. Saya aja, jangan. Tukang warungnya bingung siapa yang bayar. Ya, menghadapi orang baik kan susah kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hal antum tarikuli sahibi?" Apakah kalian mau meninggalkan aku karena sahabatku? Ya, artinya Rasulullah dalam bahasa kita begini, kalian tuh nggak memandang saya sampai berbuat seperti itu. Tapi ini tidak ditujukan pada Umar, ditujukan pada banyak orang. Kok kalian tega-teganya nggak ngelihat siapa saya gitu. Maksudnya begini, Anda kan tahu Abu Bakar itu siapa? Itu kan mertua saya. Ya kan? Kalau kamu berantem sama Abu Bakar itu sama menghina saya, itu mertua saya. Kurang lebih begitu. Tapi secara diplomasi Rasulullah mengatakan, kamu meninggalkan saya ya. Saya masih hidup saja sudah ditinggalkan. Kan sahabat bingung. Oh, maksudnya itu. Karena Abu Bakar prestasinya luar biasa sampai mau berani ngadu nyawa. Ketika hijrah, gimana tuh? Kan dia menemani. Kalau Umar kan enggak. Ya kan? Umar kan enggak. Kalau sahabat yang lain kan hijrah ngumpet-ngumpet. Cuma Umar mah terang-terangan. Saudara-saudara, sebentar lagi saya mau hijrah. Siapa yang enggak setuju, ayo kita tunggu di balik bukit. Umar mah begitu. Tapi Abu Bakar menemani. Ya, pahit manisnya menemani sampai ke Madinah. Dan bukan perjalanan yang mudah, saudara. Sekarang sekalipun Pak Mul mah nggak bakal mau. Sekarang sekalipun. Kan sekarang udah ada tolnya. Ya, pakai jalan tol berapa tuh? Kalau jalan biasa 6 jam. Tapi sekarang bisa ditempuh 2 jam kali ya, pakai kereta ya.
Jalan cepat sekali. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian ini qultu ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami fakultum kadzabta. Ingat, saat saya mengatakan aku ini adalah Rasul untuk dunia. Ini Rasulullah mengingatkan, saat saya mendeklarasikan saya ini adalah utusan Allah untuk dunia, kalian mengatakan dusta. Tapi Abu Bakar mengatakan benar. Mana bisa kalah, mana bisa menang kalian dengan Abu Bakar. Tapi sekarang kenapa kalian tega menyakitinya? Kurang lebih begitu tuh. Ya, kurang apa keterlibatan Abu Bakar menolong saya? Seharusnya kalian menghormati aku. Kalau interaksi dengan Abu Bakar, jangan mandang Abu Bakar niat saya. Yo, kata Rasulullah begitu. Saat orang-orang mendustakan, dia membenarkan. Maka disebut dengan as-siddiq, ya kan? Yang paling aneh kan ya Isra Mi'raj itulah. Kalaupun kita menjadi sahabatnya, apa kita termasuk yang mendustakan, apa mengiyakan? Mau bengi kita sing Palestina. Hah? Sing bener sih. Kalau sekarang ada nih, kita termasuk yang membenarkan apa yang mendustakan. Ya kan? Ini sudah zaman modern, moda transportasi udah canggih, ada pesawat dan sebagainya. Memang jarak Jakarta Surabaya naik pesawat paling nggak 1,5 jam. Memang, tapi saudara ke bandaranya berapa? Ya kan? Turun ke Surabaya itu bukan di tengah-tengah kota Surabaya, di Sidoarjo, ke Surabaya sejam maning kok. Nah, Rasulullah mengatakan dalam waktu relatif singkat sudah bersama kita lagi, bahkan mau bengi sing Palestina. Gimana kita? Di zaman modern nggak kepikiran. Maka itu Allah awali ayat itu dengan subhana. Subhana itu hanya aeng, aneh. Sama dengan kita kenapa zikirnya subhanallah, subhanallah setelah istighfar. Kenapa subhanallah? Subhanallah itu kan menzerokan kesalahan Allah. Karena kadang-kadang kita menuduh Allah, ya Allah, kenapa orang berhasil kok saya macet ya? Kurang apa bakti saya kepadamu? Begitu gitu. Mengeluarkan jasa-jasa lah. Tapi kok ya begini saya? Kita menuduh Allah lah penyebab segalanya, penyebab kemacetan, penyebab penderitaan. Nah ini kalau kita ingat kebesaran Allah, subhanallah. Allah suci dari tuduhan kita. Itulah kenapa subhanallah pertama. Demikianlah tafsir ayat 158. Kita lanjutkan dengan pembacaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar azan ya. Tapi ini juga dapat tingkat-tingkat saudara. Jadi kebanyakan judulnya aja yang saya ambil. Karena kalau dibaca hadisnya itu satu judul bisa 10. Baina, kemarin sudah. Kemudian babu mayaqulu idza sami'an nida. Apa yang diucapkan, ya zikir yang diucapkan saat mendengar adzan, panggilan. Dari Abi Sa'id Khudri, anna Rasulullah qala, idza sami'tu nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Jika kalian mendengar panggilan adzan, maka katakan seperti apa yang dia katakan. Ya, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Atas dasar hadis ini, Syekh Utsaimin berijtihad. Tapi nanti ada yang dicabut, yaitu ketika hayya 'alas shalah, itu namanya hauqalah. Bacanya bukan hayya 'alas shalah lagi. Ya kan? Kalau muadzin Allahu Akbar, kita sunnah mengucapkan Allahu Akbar. Tapi nanti kalau hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwwata illa billah. Nah, di azan subuh ada tambahan as-salatu khairum
minan naum. Apa tuh bacanya? Sodakta wa barta. Itu nggak ada dalilnya. Selama ini kita bacanya itu. Artinya, iya benar sih. Itu artinya begitu. Sodakta wa barta. Iya sih, benar, iya benar. Salatku lebih bagus daripada turu. Iya benar. Begitu maksudnya sodakta wa barta. Waduh, kita alhamdulillah diingatkan. Begitu kurang lebih itu kata-katanya. Tapi ini tidak ada rekomendasi dari Rasulullah. Maka kembali kepada asal. Rasulullah mengatakan, tiru apa yang dia ucapkan. Jadi, kita bacanya tetap as-salatu khairum minan naum. Menirukannya. Jadi yang beda itu hanya hayya 'alas shalah, ya. Dengan hayya 'alal falah. Maka itu qad qamatis shalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu pun tidak ada tambahan azim, ya. La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala quwwata illa billah. Tidak azim, tidak ada azimi kan? Ada enggak? Tidak ada. Sama dengan memulai makan apa? Bismillah, saya tidak ada Rahman Rahim. Wih, lah kurang lengkap, ya. Itu menurut kita kurang lengkap. Dari sananya passwordnya itu. Anggap aja password. Wih, langkah titik kurang sempurna. Ya nggak mau masuk lah kalau di sananya nggak ada diadai. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'an Nabi yaqul, idza sami'tum muadzim faqulu mithla ma yaqul, tsumma sallu alayya. Ada tambahan dari Rasulullah, setelah kalian mendengar muadzin, ucapkan apa yang dia ucapkan, kemudian bersolawatlah kepadaku. Bersalawatlah untukku. Jadi setelah muadzin mengucapkan, kita tiru, ada tambahan lagi, yaitu membaca salawat pada Nabi. Fa innahu, apa keuntungannya? Maka sesungguhnya man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan balas 10 kali. Ya, sekali kita salawat. Jadi salawatnya gimana? Ya ada doa khusus, Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalati. Itu bukan salawat loh. Kalau itu doa. Memang ada permintaan dari Rasulullah juga, pada azan doa, apa itu ayat? Ati Muhammadanil wasil wal fadilah. Nanti ada hadis yang meminta kita, tolong habis azan, minta saya mendapat wasilah. Minta saya supaya dapat wasilah. Wasilah itu apa ya Rasulullah? Pernah ditanya oleh sahabat. Wasilah artinya sih media, ya. Tapi yang dimaksud wasilah ini bukan media, manzilatun. Suatu tempat di surga yang hanya ada satu. Tuh katanya ini tempat yang sangat istimewa, cuma ada satu. Nah, saya berharap itu diberikan padaku. Saya minta dukungan, kurang lebih begitu tuh. Ya, dengan doa kalian, mudah-mudahan saya dapat yang satu itu. Sebab hanya ada satu. Nanti ada hadisnya. Summa salat, buktinya ini. Maka salatlah kalian, salawatlah kepadaku. Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku 1, Allah akan memberinya 10. Tuh. Ya, salawat mah biasa yang kayak Allahumma sholli ala Muhammad, itu sampai yang kita baca itu, ya, itu namanya sholawat. Kemudian Rasulullah minta lagi summa salu liyal wasilah, kemudian minta untukku wasilah. Nah, jadi Allahumma robba hadhihi da'wat itu beda, bukan sholawat. Ya, jadi bukan cuma itu maksudnya. Fa innaha, maka sesungguhnya wasilah yang kalian mintakan untukku, manzilatun fil jannah, adalah sebuah tempat di surga.
Yang namanya wasilah itu bukan wasilah ila hadratin, bukan itu. Ya. Ini wasilah nama tempat di surga, cuma satu-satunya. La tambagi ila li abdin min ibadillah. Hanya diberikan satu. Diberikan seseorang kepada seseorang saja. Wa arju an akuna ana huwa. Saya ingin satu orang yang diberikan wasilah itu aku. Kata Rasulullah, ya. Faman sa'ala lil wasilah, maka barang siapa yang berdoa agar aku dapat wasilah, halat lahu syafa'ah, maka halal baginya syafaat. Nah, kita sangat butuh kesaksian Rasulullah. Kita perlu angka. Nah, yang angka itu dari Rasulullah namanya syafaat. Syafaat itu artinya penggenapan. Ya, perlu kita. Jadi barang siapa yang mendapat syafaat Nabi, dipastikan masuk surga. Karena Allah sangat menghormati keputusan Nabi. Keputusan Nabi ini sangat dihormati. Bukan Nabi saja yang dihormati oleh Allah. Salah satunya adalah diberikan kepada orang yang hafizul Quran. Orang yang hafal Quran, kelak dia diberi keistimewaan dengan mahkota. Diberikan mahkota. Nah, mahkota itu kemudian akan dikenakan kepada orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya Anda kan bangga karena dilihat oleh mata seluruh dunia. Manusia pertama sampai manusia akhir ngelihat. Anda diberikan mahkota. Oh, anaknya hafal Quran ini. Kita di kampus anak dapat juara aja, ya segitu doang orangnya. Bangga. Ya. Menteri jadi kabinet dipoto menjadi arsip nasional, bangga. Keluarganya sujud syukur. Apalagi kalau di akhirat nanti orang sejagat kerat kata orang Bojonegara. Susah ngitungnya, sejagat kerat menyaksikan semua. Ya, menyaksikan kita diberi mahkota oleh anak. Oh, kita bangga. Bukan itu aja, dia dapat tiket, dapat kuota. Ya, menunjuk beberapa orang dari keluarganya untuk masuk surga. Nah, ini kewenangan Allah ya, jangan ditafsirkan macam-macam. Kewenangan Allah. Seperti janji ini, calon kita ini. Biasanya hanya amplop isinya berapa lembar. Ini kuota umrah. Nah, ini baru ini. Nah, ini baru beda ini. Umrah. Duitnya dari mana itu? Halal haram. Wallahu a'lam. Kalau kita bilang haram nantinya suudzon. Ngesingdi kata orang. Toh saya nggak minta dikasih katanya. Ya itu pinter ya. Jawaban yang pinter. Lanjut. Babu yujibul imam ala mimbar ila sami'anida. Bab seorang imam saat di atas mimbar dia juga menjawab adzan. Kalau ada imam pemimpin lagi pidato dalam waktu bersamaan dia dengar adzan. Ya pidatonya jelasnya nggak di situ ya. Mungkin di mana gitu. Tiba-tiba ada speaker masjid melantunkan adzan. Nah itu. Ya, ada ceritanya gimana? Dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, qala sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa jalisun al mimbar. Suatu saat dia duduk di atas mimbar. Karena setelah Ali khalifah dipegang oleh Muawiyah. Dalam sebuah kesempatan pidato ada azan. Ya, beliau lagi pidato lalu beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pokoknya menirukan lah. Nah, setelah turun dari mimbar orang kan heran itu. Wong lagi pidato Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti yang saya lakukan tadi. Saya pernah melihat Rasulullah mengatakan itu. Jadi Muawiyah ini meniru Rasulullah. Pemrakarsa azan 2 itu Utsman bin Affan. Orang menuduh beliau. Tapi Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan,
saat Utsman bin Affan hidup, ada 3 orang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang mana? Apakah sang khalifah atau bukan? Nah, kata Imam Syafi'i ini, daripada kita bingung iya atau bukan, iya apa bukan, kita kembali aja ke zaman Rasulullah, ke zaman Abu Bakar dan Umar. Yang jelas di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar dan Umar, azan Jumat hanya 1. Begitu Imam Syafi'i mengatakan. Dalam Al-Um, saya punya Al-Um. Kalau orang nggak percaya, saya akan buka. Itu tuntunan Imam Syafi'i. Jadi kita jangan merasa, wih, saya mazhabnya Imam Syafi'i kok nggak nurut. Bukan, justru itu yang benar. Nah, saya nggak tahu orang-orang ini dari mana sampai mengutip mengatakan 2 kata, berarti melawan imamnya. Ngaku bermazhab, tapi ternyata enggak. Kan begini Pak Syafi'i. Kita tidak bisa mengingkari pendapat banyak orang, ahli-ahli, bahwa untuk bisa masuk surga harus bermazhab. Milih tuh di antara 4 itu. Itu pendapat siapa? Ya pendapat ulama. Kalau kita nggak berpendapat begitu, dianggapnya sok pinter. Ya udahlah, taatin aja lah. Nah, termasuk Imam Syafi'i mengatakan azan itu yang benar 1. Jadi kalau Pak Syafi'i dipersoalkan orang, kok nggak 2? Saya mazhab Imam Syafi'i. Justru saya yang asli. Nah, ada bukunya. Saya pernah diskusi dengan senior saya kasih buku, sama saya dulu juga mengalami dibully. Kayaknya bukunya bukan asli katanya. Apa alasannya kamu menuduh buku saya bukan asli? Imam Syafi'i udah meninggal ratusan tahun. Ini kitabnya masih baru. Berpikir ke situ saya bilang. Lah itu mushaf masih baru tuh, udah berapa ribu tahun. Ya dasar inilah. Ya, mereka selalu mencari alasan untuk pembenaran dirinya. Nah, saran saya kepada saudara-saudara, saya insya Allah tidak akan menipu, apalagi saudara sebagai tetangga. Tahu rumah saya kan, masa saya mau nipu? Tapi kan banyak juga orang yang sakit hati. Saya sebenarnya hanya membacakan saja. Makanya kata anak saya, sebenarnya papa itu penterjemah, bukan. Saya ini kan hanya mengutip ini, bukan saya ngarang gitu kan. Jadi kalau saudara marah itu sebenarnya marah pada pengarang ini. Saya kan hanya membawakan juru bicara. Ya jadi harus mengerti. Ya silahkan itu Anda mau ikut mau enggak terserah, Anda punya hak. Saran saya cari yang benar gitu kan. Kalau Anda menemukan kebenaran yang lebih daripada ini, Anda berhak mengikutinya, jangan ikuti saya. Saya kan bertugas hanya berdedikasi untuk Islam. Karena saya merasa menjadi muslim itu anugerah yang nggak cukup disyukuri, gitu. Nggak cukup dengan bersyukur saja. Ya artinya hanya alhamdulillah, terima kasih, nggak cukup. Tapi harus diikuti dengan bukti nyata. Kita membantu orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Gitu Pak, kurang lebihnya. Baik, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa setiap pagi kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan oleh Allah. Semoga mereka senantiasa penuh berkah. Semoga mereka ditakdirkan lebih saleh daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.